Ini adalah bukti hasil takiyah yang dilakukan oleh ulama-ulama ahlu sunnah terdahulu. Jadi saya ini sebenarnya takiyah atau terang-terangan? Daripada kalian menunjukkan ciri-ciri orang bodoh yang ketiga, sini saya jelaskan tentang takiyah. Takiyah itu apa sih? Takiyah itu adalah apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu dan mukmin ali Fir'aun radhiyallahu anhu yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Yang mana kisahnya ketika Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu disiksa, bahkan orang tuanya sampai dibunuh di syuhada pertama, beliau terpaksa menutupi keimanannya dan mengaku bahwa dirinya masih menyembah berhala. Akhirnya Ammar datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta ampunan dan bertanya, apakah ia sudah keluar dari Islam? Namun Rasul berkata bahwa Ammar melakukan hal itu karena takut dan nyawanya terancam. Lalu turunlah firman Allah Ali Imran ayat 28 yang menjelaskan bahwa menutupi keimanan karena takut diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dipertegas oleh mufassir Ahlus Sunnah yaitu Imam Fakhrul Razi yang membolehkan bertakiyah, bahkan takiyah juga menjadi halal sebagai penjagaan diri. Takiyah ini sebelumnya pernah terjadi jauh sebelum zaman Rasulullah, yakni zaman Nabi Musa alaihi salam yang dikisahkan oleh Allah dalam surat Ghafir ayat 25-40 di mana seorang mukmin ahli Fir'aun atau mukmin keluarga Fir'aun yang melindungi Nabi Musa dengan cara menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun. Dan takiyah dalam Ahlus Sunnah tercatat juga dalam kitab Tarikh Al-Baghdadi di mana Imam Abu Hanifah dan Imam Hanafi secara eksplisit mengakui bahwa ia bertakiyah ketika ia mengatakan Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk karena takut nyawanya terancam. Atau jika kalian pernah mendengar orang-orang yang bersolawat tanpa menyebutkan wa ali Muhammad atau wa alihi, hanya bersolawat Allahumma shalli ala Muhammad, menurut ulama besar Ahlus Sunnah, Imam As-San'ani, ini adalah bukti hasil takiyah yang dilakukan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah terdahulu yang kemudian menjadi kebiasaan turun-temurun hingga saat ini. Jadi, takiyah tidak hanya dilakukan oleh Syiah, tapi juga dilakukan oleh Ahlus Sunnah, bahkan dilakukan oleh para mukmin sebelum Islam itu, sebelum agama Islam dibawakan resmi oleh Rasulullah. Lalu, kenapa takiyah lebih erat dikaitkan dengan Syiah? Karena dalam sejarahnya, Syiah selalu dipersekusi oleh para penguasa. Tidak usah jauh-jauh, cukup lihat apa yang terjadi di Karbala kepada Imam Husain alaihi salam, keluarga, dan para sahabatnya. Bahkan terdapat satu kitab khusus yang berjudul Maqatil Thalibiyin yang berisi ratusan biografi keturunan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam yang dibunuh dipersekusi oleh para khalifah Umayyah dan Abbasiyah. Sehingga cukup jelas kenapa Syiah perlu takiyah. Karena ancaman yang begitu besar. Namun, untuk melakukan takiyah sendiri tidak boleh sembarangan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.